Seringkali iblis mencoba untuk menanamkan pikiran-pikiran yang negatif di dalam diri kita. Bilang esok hari kan ku jalan, berjalan bersama Yesus kekasih jiwaku. Shalom, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita mengalahkan apa yang iblis tanamkan di dalam pikiran-pikiran kita sehingga kita bisa terbebas dan dapat membedakan apakah yang kita pikirkan berdasarkan keinginan dan kehendak iblis atau kehendak Allah. Yang pertama kita akan membahas tentang ketakutan. Ada dua jenis ketakutan yang harus kita kenal. Yang pertama adalah ketakutan yang sehat. Ketakutan yang sehat adalah takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 111 ayatnya yang ke-10 di sana dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ini adalah ketakutan yang sehat. Dengan takut akan Tuhan kita akan menjauhi kejahatan. Dengan takut akan Tuhan, kita selalu melakukan segala sesuatu dengan pimpinan dari firman Allah. Dan kita mempunyai ketakutan untuk melakukan dosa, ketakutan untuk melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi ada ketakutan yang tidak sehat. Ketakutan yang tidak sehat ini adalah ketakutan yang berasal dari iblis. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, janganlah takut sebab aku ini Allahmu. Janganlah bimbang sebab Tuhan selalu menyertai dan mendahului setiap apapun yang kita lakukan. Iblis seringkali menanamkan pemikiran atau rasa takut ini di dalam diri kita. Sehingga kita takut untuk melangkah, takut untuk mengambil keputusan, takut untuk melakukan segala sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Padahal sebenarnya di balik itu Tuhan sedang punya rencana yang terbaik buat kita. Sehingga kita menjadi kehilangan kesempatan. Karena apa? Pikiran kita selalu diisi dengan ketakutan. Yang kedua adalah kemarahan. Saudara yang kekasih, kemarahan sama halnya seperti ketakutan, juga ada kemarahan yang baik. Tuhan Yesus juga pernah marah ketika dia melihat ada penukar-penukar uang yang melakukan juga proses jual beli di halaman bait suci Allah. Di sana Tuhan juga marah, bahkan dia sampai membalikkan meja. Ada kemarahan yang memang didasari atas dorongan untuk menegakkan kebenaran. Tentu ini adalah kemarahan yang baik dengan tujuan untuk menegur, dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan seseorang karena apa yang dilakukan oleh seseorang itu tidak baik adanya. Tentunya kemarahan yang kita berikan harus dengan penuh kasih. Tidak dengan kata-kata yang sampai mengutuki, tidak dengan cacian, makian yang dapat membuat seseorang terluka hatinya. Kemarahan yang tidak baik adalah kemarahan yang didasari oleh rasa panas hati. Rasa panas hati oleh karena adanya persaingan, adanya rasa iri hati, cemburu, bahkan dengki yang akhirnya membuahkan dosa. Kain dan Habel. Kita mengetahui kisah ini, kisah seorang kakak dan adik. Karena persembahan adiknya lah yang diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan dari Kain tidak diterima oleh Tuhan, akhirnya Kain menjadi marah dan panas hati. Dan apa yang dia lakukan? Karena dia memiliki kemarahan dan panas hati, akhirnya dia membunuh adiknya. Di dalam Mazmur pasal ke-37 ayat yang ke-8, di sana dikatakan berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati, tetapi ramahlah seorang akan yang lain. Haleluya, puji nama Tuhan. Ingat, ada marah yang memang mendatangkan kebaikan, tetapi ada juga kemarahan yang harus kita jaga agar jangan sampai membuahkan dosa. Yang ketiga,
Pikiran-pemikiran yang harus kita buang karena ini ditanamkan oleh iblis adalah kemalasan. Kemalasan ini seringkali berhubungan dengan suka menunda-nunda sesuatu. Mungkin kita merasa atau pernah berpikir bahwa nanti kan bisa saya kerjakan, saya akan mengerjakan yang ini dulu. Akhirnya kita jadi menunda sesuatu yang sebenarnya harus kita kerjakan dan menjadi prioritas utama. Ketika kita menjadi seorang yang rajin, ketika kita memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, tentu yang paling beruntung di awal sebenarnya adalah kita sendiri. Kita akan menjadi seorang yang teratur, kita akan menjadi seorang yang benar-benar memanfaatkan keseharian kita, dan kita menjadi orang-orang yang tahu bersyukur untuk setiap waktu yang Tuhan berikan. Dan orang lain yang juga disenangkan lewat kerajinan kita adalah Bapa di surga. Kemalasan ini benar-benar iblis yang tanamkan. Rasa yang ingin menunda-nunda dan mencoba untuk mengabaikan satu hal sehingga kita ingin melakukan hal yang lain yang sebenarnya tidak prioritas. Beribadah adalah prioritas, tetapi kita akan diganggu dengan pemikiran-pemikiran yang berkata, kan bisa melalui ibadah online, atau mungkin ibadah kan masih bisa minggu depan. Tapi kalau jalan-jalan bareng-bareng dengan teman-teman, kesempatan ini tidak akan terulang 2 kali. Pilihlah kepada siapa engkau beribadah, kata firman Tuhan. Nah, pemikiran yang keempat yang harus kita kenali, apakah berasal dari Tuhan atau berasal dari iblis, adalah iri hati. Kalau tadi kemarahan, ini adalah awal dari seseorang yang hatinya diisi dengan dendam, panas hati, kebencian, iri hati, bahkan rasa marah yang sudah bertumpuk sehingga akhirnya dia melakukan kejahatan. Nah, iri hati kalau dia berasal dari iblis akan membuahkan dosa. Seperti yang sudah kita bahas di bagian yang kedua mengenai kemarahan ini. Kain akhirnya membunuh adiknya sendiri yang bernama Habel. Iri hati yang sepertinya kita merasa itu bukan dari iblis, misalnya seperti ini. Ketika ada seseorang yang mencoba merendahkan kita dari segi apapun juga, kemudian kita akhirnya dipacu untuk belajar atau mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan, dengan motivasi agar kita lebih ditinggikan dibanding orang yang diperbandingkan kepada kita. Artinya kita melakukan sesuatu itu memang dengan motivasi, dengan penuh semangat, tetapi motivasinya salah dengan maksud agar kita yang tadinya direndahkan akan ditinggikan. Saya berkata, teman-teman terkasih, firman Tuhan juga jelas mengatakan bahwa peninggian itu hanya datangnya dari Tuhan. Jadi kita tidak perlu melakukan sesuatu walaupun kita belajar dan melakukan dengan sebaik-baiknya dengan tujuan untuk dipuji oleh manusia. Jangan saudara, karena Tuhan membenci yang namanya kesombongan. Sebab itu peninggian yang kita harus terima jelas adalah peninggian yang Tuhan lakukan sendiri. Ketika Tuhan yang mengangkat, kita akan merasakan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Tidak perlu kita yang harus menunjukkan kepada orang lain, kepada orang banyak bahwa saat ini kita sudah berhasil. Bahwa kita sudah berhasil melewati fase hidup kita dari yang pernah terpuruk sehingga sekarang kita menjadi seorang yang berhasil. Memang ada kalanya kita juga harus menyaksikan kalau misalnya kita pernah mengalami kehidupan yang terpuruk dan saat ini kita berhasil. Tetapi berbeda halnya dengan ketika seseorang menyaksikan hal ini karena kebanggaan pribadi, ini akan menjadi sesuatu yang salah di mata Tuhan. Iri hati atau cemburu, Paulus juga pernah mengalami dan berkata, "Aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi."
Cemburunya Paulus di sini bukan cemburu yang mendatangkan dosa, tetapi cemburu yang dikatakan oleh Paulus itu di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Cemburunya Paulus ini adalah cemburu rohani. Aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi karena aku sudah mempertunangkan engkau dengan Kristus. Artinya di sana Paulus merasa cemburu karena kita sudah dipertunangkan dengan satu mempelai pria, yaitu Kristus. Cemburu secara rohani, misalnya kita cemburu dengan seseorang karena kehidupannya sudah menjadi jauh lebih baik dibanding kehidupan yang sebelumnya. Dengan tujuan kita harus bertanya, kita harus belajar mengapa dia mengalami perubahan yang sangat bermakna seperti itu. Itu cemburu yang baik. Dan cemburu yang seperti itu akan mengadakan perubahan yang positif di dalam hidup kita. Berbeda halnya dengan cemburu yang negatif. Berbeda halnya dengan iri hati. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16, di sana dikatakan, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, maka di sana akan ada kekacauan. Itu sebabnya jangan iri hati yang negatif. Jangan cuma mementingkan diri sendiri. Karena ketika kita melakukannya, maka sudah dipastikan di sana akan ada kekacauan. Tetapi ketika kita cemburu dengan cemburu yang positif, karena keberhasilan orang lain, lalu kita mencoba untuk meniru, untuk belajar dari keberhasilan mereka, hal ini akan menjadi semangat yang baru, bahkan menjadi pendorong untuk kita melakukan kebaikan. Yang kelima, pemikiran-pemikiran yang ditanamkan oleh iblis adalah kesombongan. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesombongan ini juga bisa dua macam. Kesombongan yang ditanamkan oleh iblis ini adalah kebencian di mata Tuhan. Tetapi di bagian lain firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang bermegah di dalam kelemahannya, aku bermegah di dalam kelemahanku. Di sana adalah kebanggaan yang sangat disenangkan oleh Tuhan. Kenapa? Kenapa kita berbangga di dalam kelemahan kita? Karena kita percaya bahwa di sana Allah ada. Dan di dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan menjadi sempurna. Tetapi kebanggaan yang menjadi kesombongan, yang selalu merasa bahwa diri ini paling hebat dibandingkan yang lainnya. Bahwa pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan pada saat ini itu semua karena kerja keras kita dan tidak ada hubungannya dengan faktor-faktor luar. Maka ini adalah kesombongan. Dan Tuhan berkata, aku menentang orang yang sombong, menentang orang yang congkak. Ada juga bentuk kesombongan yang sepertinya ini baik. Saya pernah mendengar seseorang berkata, saya tipe mandiri. Saya nggak butuh orang lain untuk menolong saya. Saya sanggup mengerjakan semuanya sendiri. Terdengar baik. Dan sepertinya hal ini sesuatu yang terpuji. Tetapi sebenarnya ini adalah kesombongan atau pemikiran yang iblis taruhkan kepada kita bahwa kita tidak butuh orang lain di dalam menjalankan hidup kita. Kita adalah makhluk sosial. Firman Tuhan juga berkata bahwa bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu. Jika kita merasa bahwa kita adalah seorang yang super dalam melakukan apapun sehingga tidak dapat atau tidak usah dibantu oleh orang lain. Karena kita punya segalanya. Kita punya uang yang banyak. Kita tinggal bayar orang lain untuk dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Lalu dengan enaknya kita berkata bahwa saya nggak butuh saudara-saudara. Apalagi saudara-saudara saya yang tidak punya uang. Saya tidak butuh mereka. Karena saya bisa membiayai bahkan mengerjakan segala sesuatu dengan sendiri. Karena saya punya kekuatan. Ini adalah bentuk kesombongan. Inilah sebahagian dari beberapa pemikiran-pemikiran yang iblis selalu tanamkan di dalam diri kita. Dan saat ini kita harus mengenali mana yang benar-benar berasal dari Tuhan.
mana pemikiran yang justru iblis tanamkan dan harus kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya jika kita dengan sepenuh hati ingin melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan, kita semua menjadi orang-orang yang bertumbuh ke arah Kristus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.